Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, emak, engkong, mbah, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, amang boru, namboru, lai ito, ya, nang tulang-tulang, abang, akang, kakak, adik-adik, semuanya penduduk Indonesia. Puji nama Tuhan. Dan pada sore hari ini agak terlambat karena ada urusan ke kantor mengenai perkara saya. Nanti saja kalau sudah Tuhan jawab secara full, saya akan saksikan. Nah, jadi di sini kita akan baca Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi jelas di sini firman Allah bagi kita. Jadi temanya adalah khasiat doa, ya, khasiat doa. Jadi sama seperti obat flu ada khasiatnya, ya. Ya, ada khasiat untuk menyembuhkan flu. Khasiat doa sesuai dengan apa yang kita baca dikatakan membuat kita tidak khawatir dalam segala hal. Jadi ketika kita berdoa, makanya kalau kamu khawatir berdoa, 1000 kali kamu khawatir, 1001 kali kamu berdoa. Sebanyak kamu khawatir harusnya sampai kita mengalahkan khawatir itu dengan doa-doa kita. Jadi khasiat doa dalam hidup ini adalah yang pertama membuat kita tidak khawatir, karena banyak orang sedang khawatir di luar sana, khawatir akan berjalan ketika nantinya mereka berada di luar, orang-orang yang kena virus dan lain sebagainya, khawatir. Sedikit-sedikit ini ada apa? Ya, sedikit-sedikit ada flu, dibilang ya harus cek ini dan itu. Ya bagus-bagus saja sih, tapi kalau kekhawatiran membuat kita ya terus tidak bisa tenang, ya berdoalah, ya. Karena dengan berdoa kita akan menikmati khasiat doa itu, penenangan dalam hati kita. Jadi yang kedua dikatakan ketika kita khasiat doa dalam Alkitab katakan membuat kita bersyukur, ya. Kedua itu membuat kita bersyukur dalam segala hal. Jadi ada masalah ini, ada COVID, ada tante-tante ini, kita bisa tante COVID, tante ya corona itu, tante ya apa itu lagi, tante Delta, tante Afrika, tante Inggris itu, ya, yang jahat itu, ya. Tapi kita harus bersyukur, ya. Sama seperti sekarang saya kehilangan mobil untuk saat ini, sampai saat ini, walaupun masih saya tetap berdoa, puasa sampai sekarang ini, saya tetap bersyukur. Dan walaupun mulai ada titik-titik terang, tapi kelihatannya semuanya serba ya begitulah, ya. Artinya bahwa kita bersyukur, Allah yang mengatur. Nanti Allah akan mengerjakan sesuatu bagi kita, menolong kita, menyatakan kebaikannya. Kalau kita tidak khawatir, kalau kita tahu khasiat doa itu membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak khawatir, lalu kemudian membuat kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu bersyukur dengan segala apapun, jangan hanya waktu baik kamu bersyukur, waktu tidak baik kamu tidak bersyukur. Sama seperti Ayub, dikatakan terpujilah Tuhan, walaupun semua hartanya diambil, terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Dia tidak datang ke bumi dengan sehelai benang, dan dia pun akan pulang dengan telanjang, dalam arti dia tidak akan membawa apa-apa ke dalam kehidupan abadinya. Itulah sebabnya ketika kita mengerti khasiat doa yang memberikan kepada kita rasa nyaman, tidak khawatir, atau memberikan kita rasa syukur karena kita yakin akan pemeliharaan Allah, akan perlindungan Tuhan, akan penjagaan Tuhan. Dan
Mengapa kita bersyukur? Karena ya Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan menyatakan kebaikannya, kemurahannya dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Jadi khasiat doa itu bagi orang percaya sangat luar biasa. Menjauhkan yang pertama kekhawatiran atau membuat kita tidak khawatir atau menjauhkan kekhawatiran dari dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa bersyukur dalam situasi apapun. Bukan karena hanya kenikmatan yang kita peroleh, tetapi ketika kesan seperti ini, dampak COVID seperti ini, wah, saya juga merasa pukulan yang sangat luar biasa. Tapi sebagai orang yang percaya, kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, ya, supaya apa? Kita betul-betul nantinya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semuanya ini, ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah tidak nyaman dalam hidup ini. Kalau kamu tidak nyaman, berdoalah kepada Tuhan. Nah, kalau dikatakan khasiat doa itu adalah ketika kita berdoa, maka Tuhan menjawab. Jadi apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Khasiatnya ketika kamu berdoa, Allah menjawab. Jadi jangan udah tidak melihat kebaikan atau hal-hal yang indah, Anda tidak berdoa. Ya, samalah seperti ini Nehemia, ketika dia mendengar tembok Yerusalem itu rusak, dia berdoa dan berpuasa untuk bisa membenahi itu. Dan Tuhan pakai dia membenahi, karena ada hatinya untuk memperbaiki. Demikian juga kalau kita sedang mengalami sesuatu, ya berdoa, nyatakan keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi kalau kita menyatakan permohonan kita, apa yang kita minta kepada Allah, dan dengan Tuhan kan, Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan dari ayat yang ke-7, jadi khasiat doa itu memberikan damai sejahtera dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memiliki damai sejahtera Tuhan yang sangat limpah itu, maka kita akan merasakan khasiat doa yang sesungguhnya. Itu menjadi obat bagi hidup kita, bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita. Makanya jangan pernah tidak berdoa, jangan pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, karena terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, atau terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan para bangsawan. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Artinya bukan berarti Anda tidak bisa minta tolong Tuhan, bukan. Tapi kalau Anda tidak datang terlebih dahulu kepada Tuhan, mereka bisa Tuhan tutup hati mereka. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan, sahabat-sahabat di dunia ini, orang-orang di dunia ini bisa Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi berdoalah. Sadari khasiat doa itu sangat luar biasa. Mujarab, ya. Ketika Anda khawatir, ketika Anda berdoa, kehilangan khawatir Anda akan percaya kepada Allah. Ketika Anda bimbang, ragu, dalam penderitaan, bersyukur, kata firman Allah, atau dalam gembira, dalam apapun bersyukur, dalam segala hal bersyukur. Ya, terus berdoa itu kan membuat Allah menjawab. Khasiatnya ketika Anda berdoa, ada jaminan. Kata firman Allah, kata Yesus, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan yang terakhir dikatakan, khasiat doa itu memberikan damai sejahtera dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami damai sejahtera dalam hidup ini, saya yakin kita akan tenang melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan nyaman untuk mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita akan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena apa? Hati kita sudah sejahtera, mengalami kepuasan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan masih nanti kita akan sambung atau besok pagi tentang doa, khasiat doa bagi kita semuanya. Belum lagi ketika nanti doa, ketika kita berdoa, itu Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita, dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, mari kita terus berdoa
dan menyatakan kebaikan dan meminta kebaikan-kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau jiwamu tidak tenang, berdoalah. Kalau engkau khawatir, berdoalah. Kalau engkau menginginkan sesuatu, berdoalah. Kalau engkau kehilangan damai sejahtera, berdoalah. Maka ketika engkau berdoa, maka apa yang engkau butuhkan itu Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu pada malam, sore menjelang malam ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat semangat yang Tuhan berikan, kami boleh melakukan aktivitas kami mulai dari pagi dan sampai pada sore hari ini. Kami berterima kasih menjelang malam ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Biarkan firman-Mu yang akan dilepaskan atau diupload melalui YouTube akan menjadi berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka menyadari betapa luar biasanya khasiat doa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada khasiat doa bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih. Dan sore hari ini kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, pejabat, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup mereka, Kau nyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa berkati gereja Tuhan, Aros Nasional, gereja-gereja dimanapun ada di seluruh Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami melayani sidang jemaat Tuhan juga, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Bersama dengan Allah kami lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Allah kami kerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kepadamu. Biarlah kasih-Mu, biarlah kemurahan-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi orang-orang ya Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Buat segala pertolongan Tuhan. Buat segala, oh haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi yang mereka yang sakit, yang COVID, sakit apapun Anda, tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Bagi yang COVID, oh haleluya Yesus, tumpangkan tangan atas kepalamu. Dan bagi yang mengalami kesusahan apapun, pergumulan, pertobatan dan lain sebagainya, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Dan percayalah, Allah sanggup melawat engkau, Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami sakit saat ini Tuhan Yesus. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka Tuhan. Khususnya saat ini kami mau berdoa terlebih dahulu bagi orang yang sakit COVID Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami telah mendengar cerita dan tangisan dari setiap orang-orang yang keluarganya, dari keluarga orang-orang yang menderita, orang-orang yang meninggal oleh karena COVID. Karena terlalu banyak orang-orang yang meninggal karena COVID ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kepadamu, kami telah mendengar, kami mau mengambil sikap seperti Nehemia, ada kerusakan, ada hal-hal yang tidak beres. Kami mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Dan ulurkan tangan-Mu mengangkat sakit penyakit mereka yang sakit COVID saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau oleh kuasa Yesus. Sembuhlah Engkau oleh biru-biru daripada Tuhan. Sembuhlah Engkau saat ini juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau menaruh belas kasihan-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menderita sakit. Tuhan, mari Kau ulurkan tangan mereka,
Bagi mereka yang sudah menumpangkan tangan di tempat yang sakit, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kebaikan-Mu. Dan saat ini hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh pilur-pilur daripada Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau oleh kuasa Yesus, sembuhlah Engkau. Jama Tuhan dalam nama Yesus, jama Yesus, jama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan datang kepada mereka untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Jamahan-Mu hadir kepada mereka. Kesembuhan Tuhan telah datang kepada mereka. Belas kasihan sudah datang kepada mereka. Pertolongan Tuhan, sehingga yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tair, kanker sembuh, tumor dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, yang ginjal disembuhkan, yang jantung disembuhkan, yang stroke disembuhkan, yang hipertensi disembuhkan, yang gula disembuhkan, atau diabetes disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, mereka yang mandul, mereka yang sakit mengalami benjolan dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat semua orang-orang yang sakit dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan, buat segala doa yang kami naikkan, yang Engkau jawab Tuhan. Karena kami tahu betapa besarnya kasih doa bagi kami, bagi hamba-Mu, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan Tuhan, dalam menangani COVID. Kami juga berdoa Tuhan Yesus agar belas kasihan-Mu datang kepada mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu, walaupun ada dari sebagian dari oknum-oknum itu yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tapi kami akan terus berdoa bagi mereka-mereka yang jujur melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka yang tidak jujur boleh bertobat Tuhan Yesus, sehingga gerakan kemanusiaan ini tidak dikotori dengan hawa nafsu dan segala keinginan-keinginan yang bertentangan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi mereka yang sedang terpapar, tenaga-tenaga medis dan sukarelawan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka. Jangan ada lagi yang Kau ambil dari mereka Tuhan dengan sakit COVID ini Bapa di surga. Tapi pagari mereka seperti Engkau memagari Ayub dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, tolonglah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kepada-Mu. Kebaikan Tuhan telah hadir dalam hidup mereka, kebaikan Tuhan telah datang kepada mereka. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Engkau mau juga menolong mereka. Bagi orang-orang yang susah Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Oh Tuhan, betapa banyaknya yang berdampak, orang-orang yang bekerja di transportasi, di perhotelan, dimanapun Tuhan, kesusahan-kesusahan, sehingga ada banyak orang melakukan jalan-jalan pintas yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami tetap mau berdoa kepada mereka agar mereka bertobat. Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang mengalami dampak langsung dalam ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu datang kepada mereka Yesus. Datanglah pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Kalau Engkau orangnya, mari Engkau angkat tangan, kedua belah tangan-Mu, dan undang Yesus untuk datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kedua tangannya mereka angkat kepada-Mu Tuhan. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas yang tidak Engkau berkati. Tapi mereka melakukan, kalau mereka mengalami kepedihan, mereka bisa berdoa Tuhan, karena besar dahsyat khasiat doa bagi orang-orang yang berdoa. Salah satu di mana kami ketika kami berdoa, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Ada ketenangan, ada ketenteraman, ada ucapan syukur, ada damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami persoalan kadang-kadang membuat kami tidak bisa tidur, gelisah, takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Bapa di surga, Tuhan tolonglah Tuhan. Engkau mau menyatakan kebaikan-Mu atas hidup mereka. Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Segala pekerjaan si jahat dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan si jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Segala pekerjaan jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Dihancurkan! Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berdaulat atas hidup mereka dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berdaulat atas hidup mereka. Engkau berdaulat atas hidup mereka. Engkau berdaulat atas hidup mereka. Belas kasihan-Mu cukup. Selalu ada mujizat. Selalu ada pertolongan bagi orang-orang berdoa kepadamu Tuhan. Dan termasuk mereka-mereka yang mengalami dampak dari COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat betapa susahnya banyak orang. Akibatnya banyak yang demo dan lain sebagainya. Tuhan, para ojol, para orang-orang yang bergerak di bidang transportasi, Tuhan tolonglah situasi mereka, kondisi mereka. Tentu ada banyak bil-bil yang mereka akan bayar, mungkin cicilan motor mereka atau mobil mereka dan lain sebagainya Bapak. Dan ada banyak lagi pelaku-pelaku ekonomi lainnya, Tuhan juga memberkati mereka. Oh Tuhan, terima kasih semuanya. Tuhan berkati Bapak, berkati Indonesia. Bapak, kalau Engkau mau berfirman, lenyaplah tante corona ini, sakit COVID. Corona ini Tuhan, maka dia akan lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Allah turunlah atas hidup mereka, kemurahan Allah turunlah atas hidup mereka Bapa. Pertolongan-Mu turunlah atas hidup mereka. Hingga mereka adalah orang-orang yang mau berdoa untuk menyelesaikan segala masalah mereka dan datanglah kepada mereka. Mengapa doa kami tidak dijawab? Karena mungkin ada dosa-dosa kejahatan yang kami simpan yang tidak kami akui di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya Engkau sudah berjanji apa saja yang Engkau minta dan doakan, percayalah bahwa Engkau sudah menerimanya. Engkau juga yang berkata, Tuhan, abide in me and my word abide in you. You will ask what you desire and it shall be done for you. Tinggallah dalamku dan firmanku tinggal dalammu. Dan minta apa saja yang kau ingin maka akan diberikan kepadamu. Tuhan, tolonglah. Terima kasih bagi mereka juga, Anda yang mau mengalami terobosan dari Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Tuhan Bapa di surga, mereka juga ingin mengalami terobosan iman mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi lahir baru dalam Engkau. Oh Tuhan, lepaskan mereka dari segala belenggu dosa, putuskan rantai dosa dari hidup mereka. Oh, buka hatimu dalam nama Yesus, masuk ke dalam hati mereka Bapa, dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Semuanya dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya kepadamu. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimasukkan di dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Diberkatilah. Oh, sama seperti Engkau dipakai oleh Tuhan, seperti Paulus yang dipakai oleh Tuhan ketika dia mengalami terobosan baru, hidup baru dalam Engkau Tuhan. Mereka juga Tuhan Yesus, biar kasih-Mu datang juga kepada mereka, Roh Kudus-Mu. Kau lahirkan mereka dengan tabiat-Mu Tuhan, biar tabiat lama mereka hilang dengan sendirinya oleh karena kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih lahir baru dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampunlah segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib.
Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan, masuklah. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Saat ini ku percaya aku sudah menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Yesus. Terima kasih kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. 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 Bagi Anda yang sudah menerimanya, selamat. Saran saya, ketika nanti situasi sudah membaik, datanglah kepada tempat-tempat peribadatan di mana rumah yang Tuhan yang terdekat kepada rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan. Berkati, mari jangan lupa menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saya juga mau mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menahan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan ingat bahwa berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan ingat, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Dan apabila malam ini Anda mau beraktivitas atau mau keluar, jangan lupa pakai masker dan pakai 5M itu. Yang saya juga mengatakan bahwa kita senantiasa mau tidur, bacalah firman Allah, berdoalah, dan nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita mau tidur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat, tindakan apa yang kita lakukan biar sesuai dengan firman Allah. Dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingat, tidur itu karunia Tuhan, Tuhan akan memberikan karunia kepadamu. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya, amin.